Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan CPNS semua. Balik lagi sama kita Latsa kelompok 1B. Show, 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 show. show. Nah, Ih, kali ini tema kita udah beda nih, yaitu peran CPNS dalam mendukung SPBE untuk mewujudkan manajemen ASN dan Smart ASN di Kabupaten Bogor. Menurut evaluasi terbaru, indeks SPB Kabupaten Bogor itu meningkat dari nilai 3,33 pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,71 pada tahun 2024 dan masuk kategori sangat baik. Pencapaian ini membuat Kabupaten Bogor termasuk dari salah satu kabupaten yang meraih Digital Government Award pada 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor telah mengoptimalkan dari SPB itu sendiri dengan mematuhi aturan dari pusat SIPD. Contohnya yaitu Kebijakan Nasional Perpres Nomor 82 Tahun 2023. Pertanyaan untuk kita semua nih sekarang, bagaimana kontribusi konkret kita sebagai CPNS agar SPBE ini makin efektif dan makin baik dalam upaya mendukung budaya kerja yang profesional berbasis data? Untuk poin pertama kita bahas urgensi SPBE untuk teman-teman yang ingin disampaikan. kan. Oke, mangga Teh Oke, Revita. untuk UJC SPBE dan kaitannya dengan ASN, di sini itu SPBE itu bukan hanya sekedar digitalisasi ya, tapi juga fondasi untuk birokrasi yang modern. Terus dengan adanya SPBE ini sistem jadi terintegrasi dan layanan itu nanti jadi lebih transparan dan berbasis merit. Berbasis merit ini ya seperti kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Lalu datanya juga jadi akurat, karena data akurat ini mendukung pengembangan karir seperti penilaian kerja dan pelatihan ASN. Terus kaitannya sebagai CPNS, kita perlu meningkatkan literasi digital yang menjadi syarat utama sebagai smart ASN yang adaptif dan inovatif. Itu sih menurut saya. Wih, keren. Kita udah dapat Kembalikan ke poin urgensi SPBE dan kaitannya dengan ASN nih. Berikutnya kan SPBE ini berkaitan erat dengan teknologi kan. Kita ini CPNS memiliki peran apa sih di teknologi ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Boleh, mungkin saya ingin menambahkan terkait teknologi dan peran CPNS. Nah, untuk SPBE sendiri mungkin saya berikan gambaran singkat ya. Terkait SPBE itu sendiri sebenarnya terbagi jadi dua bagian besar, yaitu SPBE yang umum dan yang khusus. Yang umum itu yang dipakai lintas OPD atau lintas instansi ya. Seperti contohnya sistem pengarsipan yang sudah dibuat oleh Dinas Arsip Nasional, yaitu sistem Serikandi. Nah, itu kan dipakai oleh semua OPD, hampir semua OPD, walaupun mungkin belum semua penerapannya maksimal. Kemudian kalau yang khusus itu lebih ke spesifik ya penggunaannya, mungkin hanya dipakai di instansi tersebut. Misalkan di instansi saya di Bapenda itu lebih ke sistem pengelolaan pendapatan pajak daerah ya. Terus mungkin kalau yang di BKPSDM yang sehari-hari kita gunakan untuk absen, untuk input laporan harian, laporan bulanan, dan penilaian kinerja juga ya, kita pakai setiap hari itu si Cantik ya. Nah, untuk Kabupaten Bogor sendiri tadi udah sempat disinggung sama Kang Aul ya terkait penerapan SPBE-nya, dan mungkin saya tambahkan juga di tahun ini juga dari Kabupaten Bogor di Diskominfo utamanya sudah mulai melakukan audit TIK untuk aplikasi-aplikasi yang khusus juga gitu, dan masing-masing OPD juga diharapkan bisa melakukan audit TIK atas aplikasi khususnya secara mandiri gitu. Nah, untuk teman-teman sekalian mungkin bisa cerita terkait SPBE yang sudah digunakan di instansi masing-masing dan gimana peran teman-teman juga. Mungkin dari Kang Aul. Oleh dari saya di Dinas PUPR. Kebetulan karena cakupan wilayahnya sangat luas ya Kabupaten Bogor, ruas jalannya juga sangat banyak dan kita tidak mungkin ada di lokasi setiap saat. Kita ada SPBE yang digunakan yaitu website atau aplikasi namanya Bima Teman. Kalau di search itu bimateman.info. Nah, fungsinya itu untuk monitoring terutama untuk pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan
hingga perencanaan jalan juga bisa dimonitoring. Jadi setiap harinya kita bisa melihat di titik-titik mana di ruas jalan mana saja yang sedang dilakukan pekerjaan proyek tersebut. Mungkin dari Teh Evita nih kepo, kalau di kecamatan tuh pakai apa sih? Ya, kalau di kecamatan sejauh ini yang dipakai sama semua pegawai yang umum semua udah tahu ya, pakai si cantik. Cuma itu yang dipakai. Kalau untuk aplikasi sendiri yang ada di kecamatan belum ada sampai saat ini. Ya mungkin cuma ada yang aplikasi yang digunakan khusus di bagian kayak Proko atau program dan keuangan sama di Umpek. Yang itu nggak semua pegawai kecamatan mengoperasikannya. Jadi kalau di kecamatan semua pegawai ya cuma pakai si cantik itu. Masih belum ada inovasi. Kalau Teh Nafisa kali ya di sana ada inovasi juga kali Teh, apa Teh? Iya Teh, kebetulan di Dinas Ketahanan Pangan ada. Jadi SPBE-nya itu terkait pembagian hasil panen yang berlebih supaya tidak menjadi food waste, itu dijual dengan harga murah melalui aplikasi. Nah, nanti kita bisa beli di aplikasinya. Nama aplikasinya itu Ngopahan. Cuma sayangnya itu baru bisa di sistem Android ya, belum bisa di iOS. Dari Teh Nafisa. Nah, mungkin tadi dari teman-teman sudah menjelaskan ya terkait penggunaan dan penerapan SPBE di instansi masing-masing. Mungkin saya tambahkan sedikit, sebagai CPNS kita juga bisa berperan dengan memastikan minimal data yang kita input itu akurat, yang kita input ke dalam sistem. Kemudian membantu pengamanan data minimal dengan menyimpan password itu dengan baik ya, gitu. Kemudian kita juga bisa memberi masukan kepada Diskominfo misalkan, atau ke BKPSDM mungkin misalkan untuk peningkatan dari aplikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti si cantik, seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjut Kang Aul. Oke, tadi sudah disampaikan dari masing-masing OPD juga. Beberapa sudah menggunakan SPB-nya masing-masing, baik itu yang khusus maupun yang umum. Kemudian tentunya dari penerapan SPB ini ada tantangan dan peluang nih bagi kita, para CPNS. Mungkin ada yang dapat menganalisis terkait itu, enggak? Iya, mungkin dari saya Kang Awul terkait dengan tantangan. Mungkin tantangan utamanya yaitu adanya kesenjangan literasi digital dan juga adanya resistensi terhadap perubahan di beberapa unit kerja. Mungkin ini bisa dipengaruhi karena gap usia ya, karena kebetulan kita di usia yang sudah melek digital, jadi kita cenderung lebih mudah memahami, namun beberapa yang lebih usianya lebih di atas kita mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan. Nah, tapi selain menjadi sebuah tantangan, itu juga menjadi peluang untuk kita sebagai CPNS untuk kita menjadi mentor digital. Kemudian juga kita bisa memberikan bantuan kepada rekan kerja kita untuk memahami aplikasi SPBE tersebut. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Nafisa. Mungkin di bahasan kali ini saya simpulkan ada 3 poin. Yaitu yang pertama ada urgensi SPB tadi sudah dibahas oleh Teh Vita. Kemudian ada teknologi dan peran CPNS juga dibahas oleh Teh Agnes. Lalu tantangannya disampaikan oleh Teh Nafisa. Berikutnya nih, karena kita sebagai CPNS kita dituntut untuk memberi komitmen nyata, terutama untuk Kabupaten Bogor. Nah, nggak boleh disampaikan komitmen nyatanya masing-masing untuk mendukung SPBE ini dalam penerapan manajemen dan smart ASN. Boleh dari Teh Vita mungkin. Ya Kang, kalau dari saya berhubung di realitanya memang belum ada ya inovasi, jadi saya akan terbuka gitu terhadap inovasi-inovasi baru. Ya, ini juga merupakan wujud dari smart ASN yang berwawasan global ya, di mana saya tuh harus adaptif dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan, terutama untuk memperbaiki pelayanan publik, karena memang kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Jadi itu membuat saya semangat untuk aktif belajar terhadap inovasi-inovasi tersebut. Terus nanti akan saya
gunakan aplikasi itu di unit saya atau di kecamatan. Seperti itu, Kang. Teh, Oke, mungkin boleh Teh langsung Agnes. dilanjut. Ya, mungkin kalau dari saya komitmennya untuk menerapkan Smart ASN utamanya dalam kaitannya dengan tupoksi saya akan menerapkan integritas, profesionalisme, dan juga hospitality atau keramahan. Untuk integritas pastinya saya akan menjaga keamanan dan kerahasiaan data, terutama keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak, kemudian profesionalisme dengan terus meningkatkan kompetensi di bidang sistem informasi. Dan untuk hospitality atau keramahan yaitu dengan membuat rancangan sistem yang user friendly sehingga ramah bagi pengguna, kemudian memberikan juga layanan yang baik ya untuk pegawai maupun wajib pajak dengan sopan dan solutif tentunya. Ini satu lagi nih, Teh Nafisa. Gimana, Teh? Untuk Kalau dari saya ingin mengusulkan sebuah perbaikan kecil di sistem tersebut, seperti membuat template yang lebih sederhana untuk seperti yang tadi Teh Agnes sampaikan, yaitu user friendly ya. Seperti itu. Oke, mungkin sudah disampaikan semua tadi kontribusi nyatanya untuk SPBE ini. Diskusi hari ini menegaskan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Bogor ini sudah tergolong sangat baik, tapi keberlanjutannya bergantung pada kesiapan kita sebagai ASN di masa mendatang. Kita sebagai CPNS memiliki kesempatan menjadi Smart ASN, yaitu siap belajar, inovatif, dan menjadi agen perubahan. Mari jadikan diri kita teladan di lingkungan kerja kita di Kabupaten Bogor tercinta. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.